Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Romi SPDI, asal sekolah SDN 15 Empalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sambas. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebagai fasilitator Irwan Wahyudi SPD, pengajar praktek Rima Novitasari SPD. Adapun aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan, yang pertama pembuatan kesepakatan kelas semua warga kelas, segitiga restitusi pengembasan budaya positif kepada rekan sejawat di SDN 15 Empalai. Dengan masuknya budaya negatif dari luar tanpa disaring yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyaknya dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Praktek murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun latar belakang berikutnya, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkan budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata, yang pertama memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Eliminasi tindakan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengembasan kepada rekan sejawat. Membuat keyakinan kelas bersama-sama warga kelas, melakukan kegiatan pengembasan pada rekan sejawat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing, memantau, memperhatikan, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan. Dengan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, kolaborasi, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, memanfaatkan kekuatan ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan
dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah atau kolaborasi. Berikut aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 15 Sempalai, yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini. Tak lupa selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat menikmati nikmatnya indah Islam hingga sampai saat ini. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, yang mana acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang keempat kata sambutan, yang kelima acara inti, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini kita pertama-tama membaca bismillah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa.
pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Musliadi. Kepada Pak Musliadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai kegiatan ini mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini sampai akhir mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan yaitu aksi nyata dari rekan kami. Maka dari itu ya Allah berikanlah kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan ini, tentunya keberkahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nurul Adha. Kepada Ibu Nurul Adha kami persilakan. Ayo kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang disampaikan oleh Pak Minjahid. Kepada Pak Minjahid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang mana pada kali ini telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan dalam rangka pelaksanaan aksi nyata dari guru penggerak SDN 15 Sempalai angkatan ke-7, yaitu yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Romi SPDI pada modul 1.4 budaya positif, di mana beliau nantinya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga pada hari ini kita telah dapat bersama-sama menghadiri undangan serta ajakan daripada Bapak Romi selaku penyampai materi yang akan kita dengarkan tidak akan lama lagi. Yang paling istimewa juga yaitu Bapak Romi selaku penyampai materi, dan beliau sekaligus adalah
guru penggerak, calon guru penggerak dari sekolah kita itu SD 15 Sempalai yang saat ini telah melaksanakan proses kegiatan, di mana di dalam proses kegiatan ini beliau pada jadwal kegiatannya yaitu melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Romi yang mana telah mengundang kami hadir di tengah-tengah ruangan ini untuk menyaksikan dan untuk mengikuti kegiatan yang beliau akan sampaikan tidak akan lama lagi ini. Saya selaku kepala sekolah tentunya sangat menyambut positif sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu guru penggerak sampaikan pada hari ini. Ini merupakan langkah maju untuk sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mempunyai kesempatan, Bapak Ibu yang saat ini telah mengikuti tes pelaksanaannya, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi dan pendorong bagi Bapak Ibu untuk mengikuti jejak beliau. Kemudian saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua peserta, apa yang disampaikan oleh Bapak Romi nanti ini dapat menjadikan diri kita, dapat menjadikan lingkungan sekolah kita, dapat menjadikan kinerja kita akan lebih termotivasi serta akan lebih meningkat lagi. Khususnya mudah-mudahan kepada anak didik kita akan lebih baik lagi prestasinya di masa-masa yang akan datang. Kemudian untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan ini kita dengarkan bersama-sama, kita cermati. Mungkin di dalam dialog nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan kita akan dapat berkolaborasi bersama beliau, kita ambil manfaat ilmu yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadikan bekal juga bagi diri kita untuk menyongsong pendidikan yang saat ini semakin kompleks. Amat pada Bapak Romi, kemudian selamat juga mengikuti kepada peserta yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan hal yang sangat positif bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Matematika memang sangat sulit, tapi masih ada yang dapat 10. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Minjahid atas kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti aksi nyata pengimbasan modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Romi. Kepada Bapak Romi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Minjahid, dan Ibu Kepala TK yaitu Bu Titin, dan rekan kami Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir di dalam ruangan ini, di dalam kelas ini, yang kami hormati. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita dapat melaksanakan undangan saya yang pada kesempatan hari ini, yaitu melaksanakan pemahaman dan penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya akan sedikit berpantun, walaupun pantunnya dicatat, namun tidak mengurangi dari maknanya. Pantun yang pertama, batang kayu
are batangnya, kayu are maksudnya. Batang kayu are, batangnya besar, daunnya lebat. Nah, tempatnya singgah burung-burung kreatif. Terima kasih saya ucapkan kepada guru hebat yang telah hadir di acara di Penyimbasan Budaya Positif. Yang kedua, berolahraga dengan berjalan kaki dapat menyembuhkan penyakit rematik. Dengan aksi nyata guru penggerak ini menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif. Jadi alhamdulillah buatan saya yang buatnya, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri calon guru penggerak mengenalkan saya calon guru penggerak angkatan ke-7 di SDN 15 Sepalai Kabupaten Sambas. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri saya, Romi, yang merupakan salah satu guru penggerak di SDN ini. Nah, tentunya kepada Bapak Ibu, jadi tujuan saya melaksanakan diseminasi penyimbasan budaya positif adalah pertama saling berbagi dan berkolaborasi untuk budaya positif bagi saya calon guru penggerak dengan Bapak Ibu di SDN 15 Sepalai. Yang kedua, tujuan saya melaksanakan diseminasi penyimbasan budaya positif adalah berbagi ilmu dengan Bapak Ibu apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan CGP khususnya di modul 1.4 budaya positif. Dan yang ketiga, untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif tanpa kerjasama daripada Bapak Ibu tentunya penerapan budaya positif ini tidak akan terlaksana. Jadi selagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan waktunya pada kesempatan hari ini, dan Bapak Ibu yang juga telah meluangkan waktunya, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum melaksanakan atau mengikuti guru penggerak ini tentunya dapat tergerak pada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kita lanjut mulai dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini perkenalkan saya Romi SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-7. Tentunya kami dalam guru penggerak ini ada fasilitatornya yaitu Bapak Irwan Wahyudi SPD dari Pontianak juga, dan kedua itu pengajar praktek itu yang membimbing kami juga yaitu Rima Novitasari SPD. Nah, jadi aksi nyata budaya positif. Nah, jadi pembuatan kesepakatan kelas tentunya semua warga kelas pengembangan budaya positif kepada rekan sejawat di SDN 15 Sepalai. Nah, jadi dalam hal ini tentunya sebab dan latar belakang tentunya dalam melaksanakan aksi nyata ini tentunya ada latar belakangnya. Dengan maksudnya budaya negatif keluar tanpa disaring yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyaknya dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Praktek murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, jadi latar belakang itulah yang membuat saya bahwa memang di dalam kemajuan teknologi sekarang ini tentunya anak-anak kita kadang-kadang lebih pintar daripada kita kalau kita tidak menggali potensi kita sendiri. Latar belakang itu bukunya yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, keyakinan dan kebiasaan. Nah, mungkin Bapak Ibu, budaya positif itu memang dapat kita laksanakan di sekolah kita. Kenapa?
karena ini dari keyakinan dan kebiasaan. Jadi kebiasaan biasanya anak itu dapat dilaksanakan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan di rumah biasa dilaksanakan di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut di sekolah, jadi pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah. Jadi rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkan budaya positif tentunya tersebut diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi memang dalam kita budaya positif di sekolah tentunya dapat bekerja sama diantaranya dengan teman sejawat, jadi tempat dukungan dari teman sejawat bagi rekan-rekan semuanya dan kepala sekolah dan beserta lingkungan masyarakat tentunya tidak kita bisa melaksanakan budaya tersebut. Tujuan aksi nyata pertama memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari kegiatan ini, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri, terutnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Jadi saya sebelum melaksanakan ini tentunya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif sekolah serta meminta izin untuk melakukan penugasan kepada rekan sejawat. Jadi beberapa hari yang lalu tentunya saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini, membuat kegiatan kelas bersama-sama warga kelas sudah saya laksanakan beberapa hari yang lalu, melakukan kegiatan pembahasan pada rekan sejawat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing, memantau, memperhatikan dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, dukungan tentunya saya peroleh dari kepala sekolah, teman sejawat agar secara tindakan tersusun dapat dilaksanakan dengan baik atau berkolaborasi. Sarana dan prasarana tentunya terima kasih juga kepada kepala sekolah yang telah memberikan tempat ini dan mengizinkan saya untuk melaksanakan pada hari ini di kelas 5. Dan dukungan juga dari orang tua kemarin sudah kita informasikan, dan alhamdulillah anak-anaknya pada hari ini agak awal pulang, jadi dapat melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini aksi nyata saya. Berikut aksi nyata penyebaran budaya positif. Nah, jadi aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebabkan pemahaman dan penerapan budaya positif, yaitu dari saya Romi SPDI calon guru penggerak angkatan 7 SDN 15 Himalaya Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Nah, itu dari guru-guru SDN 15, jadi sama-sama kita berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SDN 15 supaya yang kita cintai. Baik, kita akan mempelajari dulu filosofi pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pengajaran bukan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama
ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Nah, yang ketiga, yang keempat, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, yaitu manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Guru adalah pamong, siswa bukanlah objek. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Itulah filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi konsep utama dari modul budaya positif yang akan saya sampaikan, pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga perubahan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang ketiga positif kontrol institusi, yang keempat keyakinan kelas, yang ketujuh, yang keenam segitiga restitusi. Itu yang akan disampaikan nantinya dari beberapa uraian. Jadi konsep pertama dari modul budaya positif yang akan kita atau akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti kita di sini saya akan mengajak kepada kawan-kawan semuanya untuk bernyanyi bersama. Dalam hal ini nanti saya akan dibantu oleh Bu Nurul. Kita sama-sama bernyanyi untuk melaksanakan pelajaran Pancasila yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berkarakter kritis, mandiri. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Jadi kami persilakan ke Bu Nurul untuk memimpin kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita coba dulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan
Nah, disiplin positif dapat kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Nah, dalam budaya positif kita makna kata disiplin, di mana ini menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, namanya disiplin tentunya kadang-kadang kita biasanya kalau tidak terbiasa tentunya kita tidak juga dapat melaksanakannya. Bagaimana supaya kita dapat melaksanakan tentunya dari kita sendiri dan baru kepada anak kita, jadi anak-anak yang sekolah. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi budaya positif itu datang dari dirinya sendiri. Nah, jadi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa ada kita diberi embel-embel hadiah atau mungkin ancaman maupun hukuman. Nah, biasanya untuk sesuatu yang anak-anak kita biasanya kan untuk melakukan disiplin, kadang-kadang kita pakai beri hadiah bahwa dia bisa melaksanakan kegiatannya atau memberikan awas kamu tidak melaksanakannya. Nah, ya, artinya anak-anak kita itu diberi ancaman bahwa dia melaksanakannya. Nah, jadi dalam kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu tahap kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tentunya dapat kita dengan cara sandang, pangan tentunya dibutuhkan oleh anak-anak kita di rumah, makan, minum, tempat tidur, dan tempat istirahat dan sebagainya. Nah, tanpa itu tentunya anak kita tidak bertahan hidup. Kenapa? Karena tanpa makan, tanpa minum, tentunya mereka tidak bisa hidup. Nah, itulah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, selain di rumah, kasih sayang itu sangat penting kepada anak kita, dari orang tua, dari keluarga, dari sanak saudara. Nah, tentunya dalam kasih sayang itu mereka merasa disayangi dan mereka tentu akan senang. Nah, sama juga dengan di sekolah. Nah, di sekolah tentunya kita selaku guru tentunya memberikan kasih sayang kepada mereka supaya mereka tuh dapat melaksanakan kebutuhan dasarnya dan merasa diterima. Nah, itu yang kedua. Yaitu yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, penguasaan. Jadi penguasaan di sini dia merasa dapat dipercaya, tentunya bisa dia jadi sebagai pemimpin dalam suatu kelas, pemimpin dalam segala dalam ketua dalam melaksanakan dalam bidang olahraga dijadikan ketua. Jadi dia merasa dia diberikan suatu penguasaan, diberikan pelimpahan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi jangan sampai kita anak-anak kita diberikan suatu tidak diberi apa-apa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan kebebasan yang sangat penting juga yang keempat, yaitu kebebasan kepada anak kita. Mereka diberikan kebebasan, tentunya kebebasan yang positif. Jadi jangan sampai kita memberikan suatu kebebasan kepada anak kita, namun tidak kita kawal dan kita tidak membimbing. Nah, jadi kebebasan artinya kebebasan dalam positif. Nah, dari yang kelima yaitu kesenangan. Nah, kesenangannya sangat penting juga karena anak-anak kita perlu juga refreshing, mereka juga
harus bisa kita senangkan dengan berbagai cara supaya mereka tidak bosan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, kemarin kita sudah juga melaksanakan untuk anak kita supaya mereka tuh suka dan melaksanakannya baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemarin kita sudah mengajak anak kita ke refreshing, ke Danau Sumedang, membuat mereka itu senang. Nah, itu yang terpenting. Itu ada kebutuhan dasar ada di rumah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi itu sangat penting untuk menghadapi ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin dari karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan dari diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin dari karena sadar akan nilai kebijakan dirinya, merupakan motivasi intrinsik. Baik, kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi tingkat terendah dari perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka apa yang akan dapat apabila saya melakukan atau motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi motivasi bersifat internal. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi dalam hukuman ya biasanya kita bisa dilakukan dengan fisik atau bisa juga dengan psikis atau mungkin dengan kata-kata sehingga mereka merasa terhukum. Nah, jadi hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Yang terminal konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Artinya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat untuk tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Jadi hukuman dan penghargaan dan hukuman konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ada coach mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil penamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dampaknya dari penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi maka tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, nah, kita pun menjadi tindakan baik yang kita lakukan. Nah, dihukum oleh penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya melakukan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi dalam hal ini penghargaan biasanya kita kan senang kalau didapatkan penghargaan dari teman atau dari bapak ibu. Nah, jadi dalam hal ini penghargaan juga bisa merusak hubungan. Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagai dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ya biasa kan kita temukan di dalam kelas, biasanya kita secara langsung memberikan penghargaan, jadi yang lain merasa iri, tidak merasa dihargai. Nah, yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, biasanya kan di dalam kelas oke kan kita apabila anak-anak kita diberikan penghargaan tapi dia merasa senang, nah, kita juga merasa senang. Berarti kadang-kadang guru merasa senang pada satu saat, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, jadi riset satu, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka terus memberikan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa hari dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi hasilnya anak laki-laki dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Nah, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberikan saja bila jawaban mereka benar. Jadi hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawabannya atau jawaban yang benar. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Nah, jadi dalam suatu sekolah tentunya dalam beberapa hal tentunya ada beberapa penghargaan menurunkan kualitas. Nah, jadi pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktunya mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu menghasilkan, dan setelah berapa lama mahasiswa atau mahasiswi tersebut dibayar, hasil kerjanya berhenti berkembang. Nah, mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, jelas kalau menghukumnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau dihukum dan banyak, contohnya bisa kita lihat dengan
berdiri di depan kelas. Nah, biasanya kan bisa terjadi yang menyakitkan, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, bahkan kalau kita sering menghukum anak, jadi membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, jadi anak juga bisa membenci sesuatu yang telah kita hukum, terutama membenci kedisiplinan. Yang keempat yaitu paksaan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, nah, jadi perbedaannya, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau times out. Nah, itu sini akan saya diskusi kelompok, dan saya akan memberikan ada 2 kelompok kepada Bapak Ibu. Nanti mana yang disebut dengan hukuman dan mana yang disebut dengan sekuensinya. Nah, di sini akan saya bagikan 4 lembar tindakan guru. Yang pertama nanti diskusikan di antara Bapak Ibu. Saya berikan ada 3 kelompok, 1, 2, 3, dengan kelompok 4. Tindakan guru. Nanti setiap kelompok yang memberikan di sampingnya apakah di sana contoh mencatat 1 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan voli 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi dan dasi pada waktu upacara bendera, yang dapat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Yang kelima, membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sandal di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memilih hukuman atau konsekuensi. Nah, coba ditulis di sampingnya. Nanti setiap kelompok membacakan hasilnya. Nah, apakah itu termasuk hukuman? Apakah di sini termasuk konsekuensi? Nah, tinggal dari Bapak Ibu dalam satu kelompok mewakili di depannya di sini untuk membacakannya. Tinggal dipilih hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru yang di sini. Nah, ada 7 pertanyaan. Tinggal Bapak Ibu memilih. Oke Bu, Pak. Nah, itu satu yang mewakili. Nah, Ibu Sri. Di depan, nah itu yang Ibu Asih juga. Nah, di depan. Bu Nurul, boleh? Ya, Pak Mus. Ya, siap. Nanti kalau betul kita sama-sama tepuk tangan. Silakan Bu Nurul. Bu apa? Yang kelompok 4 kira-kira siapa? Bukan.
Mereka? Nah, Bu. Ya. Coba saya berikan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok apa? Pak Salam. Salah nak ya. Ini orang yang bukan dapat yang di Melayu ya. Nah, ada 3 kelompok. 3 kelompok. Coba Bu Sri. Yang satu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut kelompok A? Menurut saya kelompok A itu adalah hukuman. Hukuman. Kelompok B? Hukuman. Kelompok C? Hukuman. Nah, betul. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua dari C dulu, mau B dengan A. Lari mengelilingi lapangan voli 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kelompok C? Hukuman. Yang B? Konsekuensi. Yang A? Hukuman. Sudah kita lihat. Nah, hukuman. Jadi yang betul A dengan C. Yang ketiga, kita bacakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang B, hukuman yang hukuman. Coba kita lihat. Nah, betul. Coba yang B. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menghentikan. Konsekuensi. Kalau yang C? Konsekuensi. Nah, sama. Coba kita lihat. Nah, 100. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, menurut Bapak? Konsekuensi. Ya, saya konsekuensi. Yang K? Konsekuensi. Kita lihat dulu. Nah, betul. 100. Selanjutnya, Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kalau yang D? Hukuman. Bapak Salam? Konsekuensi. Jadi, hukuman. Jadi tidak ada itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Lihat. Nah, jadi tidak ada itu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan jawaban dari diskusi kelompok yaitu tindakan guru. Jadi ada 7 pertanyaan tindakan guru, mana yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi saya lihat tadi ada 3 pertanyaan yang diantaranya dalam 3 kelompok tersebut ada yang salah, tapi kebanyakan jawab betul semuanya. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, itulah sebutan hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi di sini akan kita lakukan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dalam konsep disiplin dengan identitas gagal pertama hukuman. Nah, jelas hukuman menyakitkan. Nah, jelas menyakitkan, hukuman apapun ya tetap sakit, baik itu sakit hati maupun sakit perasaan. Nah, pertama yang kedua tidak nyaman. Tidak nyaman, baik itu dengan sesama temannya, dengan guru. Yang ketiga murid takut. Nah, takut mudah hukuman itu kan takut dengan siapapun. Yang kedua, yang tiga memaksa, yang keempat memaksa. Jadi hukuman itu harus dilaksanakan, artinya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya, yang walaupun dia memang betul, tapi ada kesalahannya tentu akan menyembunyikan sesuatunya. Yang keempat, murid menjadi rendah diri. Yang ketiga yaitu penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan sifat iri,
mematikan kreativitas, yang ketiga menghukum dengan sistem ranking, yang keempat merampas hak dan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Pertama, konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid mulai semangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi tentunya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, atau ya disebut dengan Gusen 22 pendapatnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada kualitas bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat pecah bendera. Patuhi yang pertama penghukum, patuhi aturan sekolah harus berdiri di depan barisan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Beberapa kali Pak Guru harus memberikan tahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, ya, membuat merasa bersalah. Teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang ketiga itu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi tinggal beberapa menit lagi. Contoh penerapan 5 posisi dikontrol. Menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum sentiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat menemukan yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Itu bentuk penghukum. Kamu selalu saja salah, kamu selalu yang terakhir selesai. Itu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini, itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi sesuatu. Mereka akan berkata, ayo bantulah hidupi Bapak, ya. Itu merupakan teman, kata-kata sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu bukan teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan. Selanjutnya yang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau pertama yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Yang kelima, manajer. Itu yang terakhir, yaitu contoh menggunakan 5 posisi kontrol. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang ketiga, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, merupakan penerapan 5 kontrol yang kelima, yaitu manajer. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi keyakinan dan kenapa tidak peraturan kelas? Nah, namanya kesepakatan kelas dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif, mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas dibentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas, baik di kelas nyata maupun di kelas virtual. Yang ketiga, kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru, serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, jadi yang kedua, kesepakatan kelas yang penuh nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru, murid setelah proses pembelajaran. Keyakinan kelas menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru mata pelajaran atau guru kelas dengan siswa di kelas. Maka pelanggaran atau kesepakatan kelas akan tetap memberikan konsekuensi yang juga disepakati. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Tentunya apa alasan membuat keyakinan kelas? Nah, sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan murid, jadi disiplin dari yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Yang kedua, cara merumuskan keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Contoh peraturan kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, jadi peraturan, siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Siswa harus mengerjakan tugas sekolah, sedangkan kesepakatan siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, sedangkan keyakinan saling menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab dan kejujuran. Itu contoh yang kami buat di kelas 6A, kegiatan buat keyakinan kelas 6A bersama saya dan anak-anak saya berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, memutuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Nah, ini contoh video yang sudah saya laksanakan. Nah, jadi anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang mereka tulis di selembaran. Nah, jadi mereka diskusi dan mereka akan menempelkan kesepakatan kelas yang saya bagikan kepada mereka, motivasi mereka, kesepakatan mereka dalam melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi mereka akan menempelkan kesepakatan kelas tersebut di depan kelas. Memang sengaja dicepatkan. Nah, ini agak lama kemarin. Nah, masing-masing anak menempelkan hasil pemikirannya untuk nanti disepakati dalam kesepakatan kelas. Jadi mereka mengajukan
dan menulis sendiri kesempatan kelas tersebut. Nah, kita lanjut nanti kesepakatan kelas tersebut. Nah, jadi kelas tersebut ada beberapa hal yang dapat saya himpun dari ke-27 orang tersebut. Jadi kelas ada mereka yang telah saya satukan. Pertama, mereka membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, datang tepat waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan kerjasama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, sopan, santun. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas, terutama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, upaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, upaya menyatakan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua warga kelas dilibatkan. Nah, jadi tadi sudah saya libatkan kepada anak-anak murid. Pertama, dari 27 mereka ada yang sama, kita satukan. Jadi lebih sedikit, ada 7 sampai 8 kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang tadi ada 7. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Nah, semua warga kelas terlibatkan. Jadi seluruh siswa diberikan kesempatan untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, yang selanjutnya segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua pelaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan kita semua memiliki motivasi yang internal. Apa yang disebut dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang ketiga, restitusi membantu murid jadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang ke-9, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-10 ya. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu. Kita nonton bersama-sama dulu.
Jadi langkah-langkah Majelis menstabilkan identitas, memverifikasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak kita pertama mendapat sertifikat instruksi dalam pembelajaran. Kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, pada hari Senin pada jam pertama di kelas 6B ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi kasus tersebut mereka terlambat, terlambat ke sekolah, jadi kita panggil ke ruangan untuk menstabilkan dan menanyakan sesuatunya, yaitu menstabilkan identitas kepada anak. Nah, jadi pertanyaannya, jadi guru menanyakan sesuatunya kepada anak tersebut, bagaimana dia anak tersebut tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Ini ada dua kasus. Pertama nenek terlambat datang ke sekolah. Yang kasus kedua Mesa yang makan di dalam kelas pada waktu ulangan. Nah, jadi di sini menanyakan keyakinan bagaimana supaya anak murid kita itu tidak dalam kasus tersebut, bagaimana upaya mereka supaya mereka tidak pertama terlambat datang ke sekolah. Yang kedua yang kasus yang kedua yang makan pada waktu ulangan, mereka makan di dalam kelas. Nah, ada dua kasus yang kita tampilkan di sini. Digeser. Yang kasus kedua, peserta didik makan pada saat jam pelajaran ulangan. Pada saat pelajaran ulangan, yang bernama Maisa tertunduk, saya pikir ya Maisa tertidur, namun setelah dihampiri mereka sedang makan. Maisa, kenapa? Loh, kamu makan? Kan hari ini ulangan. Nah, kerjakan dulu ulangannya tuh. Nah, kerjakan dulu ya. Nah, itu sambil juga kita menstabilkan identitas pada anak-anak, kita panggil setelah ulangan. Jadi jangan sampai kita langsung menghakimi mereka di dalam kelas. Jadi kita panggil dan kita tanyakan apa alasannya. Lanjut. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, menuntun murid menjadi insan yang mandiri, mereka dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dalam pendidikan guru penggerak, tentunya guru penggerak tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, mungkin sudah jelas. Nah, kita langsung tutup. Dan sekali lagi saya terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk melaksanakan aksi nyata di sekolah ini. Mungkin ada pertanyaan? Lepas? Saya? Lepas. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang
materi apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan kesempatan hari ini tidak ada yang bertanya. Kami serahkan kepada pembicara untuk melanjutkannya. Dan saya dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Romi yang telah menyampaikan acara intinya. Dan sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah sudi mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minjahid SPD SD selaku Kepala Sekolah SD 15 Sempalai, di mana tempat Bapak Romi SPDI mengajar. Bapak Romi merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN 15 Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Saya selaku kepala sekolah sangat berbangga dengan Bapak Ibu guru SDN 15 Sempalai yang mempunyai etos kerja yang sangat tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Romi yang masuk guru penggerak angkatan ke-7, bergerak, tergerak, dan menggerakkan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif yang baru saja dipaparkan oleh Pak Romi SPDI merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dalam penerapan tadi memberikan semangat untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, Pak Romi juga nantinya akan membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekolah SDN 15 Sempalai ini. Tentunya harapan saya juga, yang pertama, terciptanya budaya positif di kelas dalam pembelajaran. Yang kedua, memberi kebebasan murid saat belajar sesuai kesepakatan. Yang ketiga, terciptanya suasana belajar yang berpihak pada murid. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan tangguh pendirian. Yang kelima, melatih sikap kolaborasi dan komunikasi antar murid. Yang keenam, menumbuhkan karakter baik pada diri murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Romi yang telah melaksanakan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif melalui aksi nyata calon guru penggerak. Alhamdulillah pada pelaksanaan hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tenang Sahara SPD, rekan kerja Pak Romi, satu sekolah dasar negeri 15 Sempalai. Menurut saya, apa yang baru disampaikan oleh Pak Romi dalam paparan diseminasi pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif sangat memberikan motivasi kepada guru-guru SDN negeri 15 Sempalai. Budaya positif sangat berkaitan erat dengan materi-materi dalam modul.
Budaya positif menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak, jika semuanya dipahami maka akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Budaya positif yang di dalamnya membahas tentang materi perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi dapat ditumbuhkan dan dikembangkan di SDN Negeri 15 Sempalai. Melalui sebuah kegiatan dan pembahasan yang baru disampaikan dalam penerapan oleh Pak Romi tadi, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Sudah sewajarnya guru sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah, saling bahu-membahu, dengan dimulai dari diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada murid kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil Pancasila. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Pak Romi yang telah melaksanakan pengembasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif melalui aksi nyata calon guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.